syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya, dengan harapan kita besok mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, yang menghormati, ketepaan pada bulan ini kita masih pada bulan Maulid. Marilah kita memperingati Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara kita senang, kita mahabbah, kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan bentuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Ali surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka itulah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan salah satu bentuk ungkapan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cinta dan mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir berkata, perintah Rasulullah SAW merupakan petunjuk dan sunnah-sunnah serta syariat yang beliau, baik itu berupa sunnah qauliyah, yaitu berupa ucapan beliau seperti innamal a'malu binniyat, bahwa sahnya amal itu dengan niat. Maka dalam hal beribadah kita pun harus mengikuti sunnah Nabi, yaitu qauliyah, agar apa yang kita lakukan benar-benar menjadi bentuk nilai ibadah, baik itu ibadah mahdoh yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun dan Rasulnya, maupun ibadah ghairu mahdoh yang belum ditentukan ketentuannya, seperti misalnya kita bekerja, kita makan, ataupun pekerjaan lainnya. Kalau itu kita niati dengan baik, maka akan menjadi ibadah, dan kalau kita niati jelek, maka akan menjadi dosa. Dan juga berupa sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan dan tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seperti kita melakukan sholat, kita melakukan haji, dan sunnah-sunnah lainnya. Kalau dalam hal sholat, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti saya menjalankan sholat. Maka di sini baik sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah, kita harus derek mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu ketetapan Nabi. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, maka dari itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka ia wajib taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dalam hal ketaatan ini dalam Al-Quran sampai disebutkan 30 kali. Nah, hati yang hidup ialah hati yang selalu mencintai pada Allah, dan barang siapa menyintai dia, maka hendaklah ia menyintai Rasulnya, yaitu seperti ayat Ali Imran tadi. Itu diantara kita menyintai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi disebutkan dari Anas, layu minu ahadukum hatta aku habbu ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang hamba hingga aku lebih cintai daripada keluarga, harta, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari. Itu adalah yang pertama. Sedangkan yang kedua, mentaati seluruh perintahnya dan berhenti dari seluruh yang dilarangnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rusulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terima ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah ia. Berdasarkan surat ini, kemudian para ulama bersepakat, maka wajib hukumnya bagi kaum muslimin mengakui Rasulullah SAW itu sebagai manusia yang maksum dan terjaga dari kesalahan dalam hal salah yang dibawaannya. Rasul tidak akan salah dalam menyampaikan risalahnya. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, untuk mencintai Rasul yang ketiga yaitu kita dianjurkan mendoakan sholawat dan salam kepada beliau. Saya dulu pernah ditanya orang, Pak, Nabi Muhammad itu kan sudah dijamin masuk surga. Kenapa kok harus didoakan rahmat dan keselamatan? Kok tidak untuk kamu sendiri? Katanya begitu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian pada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allah dan malaikatnya saja mendoakan sholawat dan salam pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Allah butuh pahala? Apakah malaikat butuh pahala? Yang butuh kan kita. Itu saja mendoakan sholawat dan salam. Maka kita sebagai umat Muhammad, kalau kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selain kita mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, kita juga selalu mendoakan sholawat dan salam kepada beliau, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla alayya wahidan shallallahu alaihi asron." Barang siapa yang mendoakan sholawat dan salam kepadaku satu kali,
maka Allah akan membalas mendoakan pada orang tersebut 10 kali. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, maka dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita pernah mendengar orang berkata, atau mungkin dalam YouTube, kita kalau ingin kembali pada Islam yang orisinil, kita harus kembali pada Al-Quran dan hadis. Betul? Betul. Tapi kalau kita teliti, ternyata jalan tersebut tidak tepat. Kurang benar. Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Ia tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Ia ditulis dalam mushaf Al-Quran dengan berbahasa Arab. Bahasa Arab pada awalnya lanuk kotan wala harokatan. Tidak ada titik komanya dan tidak ada harakatnya. Itu yang orisinil. Dan Al-Quran itu kan kalamullah, wahyu yang ditulis Al-Quran, dia tidak bisa berbicara dan tidak bisa memberi petunjuk pada orang. Ya, inilah perlunya belajar agama yang benar. Nah, bagaimana agar kita bisa tahu Al-Quran dan Al-Hadis? Maka kita harus perlu tawasul, wasilah. Mungkin banyak orang mengatakan, oh tawasul sirik, mintayan pada Allah. Kita belajar Islam harus original pada Al-Quran. Kita tidak akan sampai kepada sana kalau kita tidak bertawasul. Nah, tawasul kita kepada siapa? Tawasul kita adalah lewat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kita mencintai Rasul dan mengamalkan apa yang diperintahkan Rasul dan dilarang Rasul, berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdina, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang benar. Kita minta pada Allah, berdoa pada Allah untuk ditunjukkan jalan yang benar. Apakah kita harus meniru kalamullah secara langsung? Oh, tidak bisa. Allah itu la akla wal kurba wal kalama. Allah tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak lainnya. Tidak seperti manusia. Kalau kita ingin belajar Al-Quran yang benar dan hadis yang benar, kita harus meniru makhluk, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Itu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau anugerahi, kau beri kenikmatan, yaitu berupa petunjuk. Yaitu berarti apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Nabi Muhammad SAW sekarang sudah tidak ada dan kita juga tidak menjumpai, maka kalau kita ingin belajar Al-Quran yang benar, kita ingin pelajari Islam dan Al-Quran benar, maka kita harus mengikuti para ulama. Dan ulama nanti akan mengikuti gurunya, dan gurunya akan mengikuti gurunya, dan gurunya lagi akan mengikuti gurunya sampai tabiin, yaitu pengikut Nabi
dan sampai sahabat dan akhirnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sholat subuh yang berbahagia, yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau lama-lama kan mungkin tambah bingung. Intinya, kalau kita cinta pada Allah, maka kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin tahu ajaran Islam dengan benar, maka kita harus mengikuti para ulama. Dan ulama nanti nyambung sanadnya sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat, khususnya pribadi sendiri, dan sumrambah barokahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Akhirnya saya billahi taufiq wal hidayah war ridho wal hidayah wa muwaffiq lillah wa mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.